Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah peserta tahsin Yayasan Darul Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah melewati beberapa hari bulan Ramadan dan saya yakin jamaah sudah melaksanakan apa yang pernah dijanjikan beberapa waktu yang lalu. Kita akan membaca Al-Qur'an satu hari satu juz. Ya. Ustaz Hafi mengingatkan saja. Satu hari satu juz, agar selesai bulan Ramadan ini selesai juga 30 juz. Nah, pertemuan kita pada kali ini adalah bagaimana agar nafas kita dalam bulan Ramadan ini bisa bertahan lama. Bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Kita tidak seperti orang-orang pada umumnya yang semangat di awal, kemudian di tengah mereka lemah, kemudian menjelang akhir Ramadan mereka semangat lagi. Dan kita tidak ingin apa yang kita lakukan pada tahun ini, Ramadan tahun ini, sama dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin semakin hari itu semakin baik, semakin berkualitas, dan semakin berkuantitas. Secara kualitas tambah baik, tapi secara hitungan juga tambah banyak. Tentunya kita harus punya nafas tambahan. Kita harus punya energi ekstra sehingga kita bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian itu bisa menikmati Ramadan. Terlebih kita juga didukung oleh banyak hal pada tahun ini. Satu, kita banyak berada di rumah. Yang dulu-dulu mengeluh, ya Allah saya nggak bisa maksimal karena saya ke kantor, saya banyak waktu di perjalanan. Tahun ini Allah kabulkan doa itu. Yang tahun lalu kita sibuk dengan mudiknya, dengan pulang kampungnya, kita macet di tol, kita berada di kapal dan seterusnya sehingga tidak maksimal. Tahun ini kita berada di rumah. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk tidak memaksimalkan Ramadan. Maka bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan? Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, tentu hati kita itu di bawah genggaman Allah. Ya, maka jangan lupa untuk selalu meminta, memohon, mengemis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan hati. Ya, agar Allah selalu memberikan kita kekuatan doa. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Sehingga istri beliau Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumah beliau dengan banyak sekali, kemudian istri beliau bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berdoa seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, karena hati seorang hamba itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka kita ingin hati kita, iman kita, takwa kita selalu diarahkan kepada kebaikan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa lurus, bisa istiqomah, dan itu juga mirip dengan yang apa kita minta.
kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita salat. Setiap membaca Al-Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, ada orang yang pagi muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir. Salah satu penyebabnya apa? Karena dia tidak meminta kepada Allah. Maka dalam bulan Ramadan ini banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di antara azan dan iqamat, minta kepada Allah. Ketika sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, minta kepada Allah. Minta apa? Agar hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat berat. Terlebih Rasulullah SAW sudah mengatakan di akhir zaman godaan manusia itu sangat banyak sekali. Godaan harta, godaan lawan jenis, godaan pangkat, tahta, dan seterusnya. Ini yang pertama, kalau kita ingin Ramadan kita semakin baik, kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah di bulan Ramadan itu bukan hanya mengandalkan fisik. Betapa banyak orang yang fisiknya itu kuat tapi ternyata lemah di dalam bulan Ramadan. Dan berapa kita lihat orang yang secara fisiknya biasa saja atau bahkan lemah, tapi dalam bulan Ramadan mereka luar biasa. Itu seperti kisah para sahabat. Bagaimana seorang Amr bin Jamuh, seorang yang cacat, seorang yang kakinya pincang, itu dengan semangat imannya itu beliau ingin ikut perang. Awalnya di perang pertama Rasulullah SAW melarang, kemudian tahun kemudian ada perang lagi, beliau ikut dan tidak mau menyerah, tidak mau dengan alasan apapun, pokoknya harus ikut perang. Sampai para sahabat bingung dan heran, wahai Amr bin Jamuh, kenapa anda rela-rela padahal anda itu adalah orang termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk tidak perang? Kenapa anda itu harus ingin perang? Apa kata beliau? Dan dicatat oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum, inni uhibbu an ata'a jannah bi'arjati hadhihi. Saya ingin melangkahkan kaki saya, menginjakkan kaki saya dengan kakiku yang pincang ini. Masyarul muslimin, kita tidak pincang, kita utuh, kaki kita normal, alhamdulillah. Tapi kenapa kita bisa kalah dengan Amr bin Jamuh? Bukan masalah fisik, tapi bisa jadi karena kita kurang minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nafas kita bisa lebih lama, bisa bertahan sampai akhir Ramadan, yakini yang kedua, yakini bahwasanya kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Boleh jadi kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu pada Ramadan tahun yang akan datang. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir. Bahkan boleh jadi kita tidak sampai selesai di akhir Ramadan. Pelajaran sudah banyak untuk kita, saudara-saudara kita yang nyawanya direnggut karena penyakit corona. Ya, karena penyakit corona. Sudah berapa banyak mereka yang meninggal dunia di bulan Ramadan. Nah, ini adalah teguran untuk kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuasa untuk mencabut nyawa manusia dengan cara apapun, entah karena corona, entah karena penyakit biasa, entah karena kecelakaan, entah karena bahkan malah tidak ada penyakit atau meninggal dunia. Itu pelajaran untuk kita, bahwasanya umur manusia itu hanya di tangan Allah. Tidak ada yang tahu kapan orang meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah datang, dia tidak bisa diundur dan dia juga tidak bisa dipercepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun.
apabila ajal mereka itu sudah tiba, maka mereka tidak bisa menangguhkan dan mereka tidak bisa mempercepatnya. Dan kita tidak ingin ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat, kita tidak ingin seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Kita tidak ingin seperti yang digambarkan oleh surat Al-Munafiqun, dan belanjakanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya salah seorang di antara kalian kematian, sehingga apabila datang salah seorang di antara kalian kematian, dia mengatakan, ya Allah, tangguhkan kematianku sejenak saja sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Dia ingin agar diberi kesempatan sebentar saja untuk menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena dia dulunya suka menangguhkan kebaikan. Dan ayat ini untuk orang-orang beriman. Awalnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Berarti ayat ini untuk kita. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, apabila ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau isma'u wa wa'u. Dengar, perhatikan. Jangan lagi ada di antara kita nanti dulu. Sebentar lagi kita akan berada di pertengahan Ramadan, sebentar lagi selesai, sebentar lagi masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan seterusnya. Dan kita tidak tahu. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, maka maksimalkan Ramadan tahun ini. Ya, terlebih kita banyak di rumah, bisa tilawah Quran, bisa sholat sunnah, bisa membersamai anak-anak, bisa membersamai keluarga. Tahun depan mungkin kita lebih sibuk. Tahun depan boleh jadi kita sangat sibuk. Tahun depan bisa jadi kita tidak bertemu dengan Ramadan. Maksimalkan Ramadan tahun ini. Maksimalkan Ramadan tahun ini, masyarul muslimin jamaah. Nyesel kita. Menyesal kita nanti. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini kembali tentang keutamaan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim, ketika ingin mengamalkan atau ingin beramal sesuatu, pasti kita ingin tahu saya dapat apa nanti. Nah, Ramadan ini adalah bulannya panen. Bulannya mencari kebaikan, menumpuk kebaikan, mengais kebaikan. Hari rayanya pahala itu ada di bulan Ramadan. Seluruh kebaikan-kebaikan itu ada di sini. Dan nanti puncaknya itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang apa itu i'tikaf. Sampai Rasulullah SAW bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar, sungguh dia termasuk orang yang terhalang. Dan ini harus dimulai dari sekarang. Tidak mungkin orang itu akan bisa i'tikaf, apalagi 10 malam 10 hari terakhir tanpa dimulai dari awal, nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau kita sekarang sudah santai, dipastikan nanti 10 hari terakhir lebih santai. Atau kita sibuk ke pasar nyari baju, nyari makanan dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan bulan Ramadan itu coba dibaca lagi. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, diampuni seluruh dosa masa lalu. Ada yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda,
yang waktu itu Jibril berdoa, kemudian diamini oleh Rasul. Kata Jibril, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka wahai Muhammad umatmu yang bertemu bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Qultu, kata Nabi Muhammad SAW, amin, amin. Loh, yang berdoa Jibril alaihissalam, yang mengamini Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Ancaman yang besar bagi orang-orang yang tidak bisa menghidupi bulan-bulan Ramadan. Maka keutamaan-keutamaan Ramadan itu sangat banyak. Puasanya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, memberi buka kepada orang lain dan seterusnya. Itu dibuka lagi. Ya, kenapa? Begitu kita tahu keutamaannya, kita akan semangat. Tapi kalau kita tidak tahu keutamaannya, mungkin kita tidak semangat. Buka lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah yakini bahwasanya perjalanan hidup kita itu masih panjang. Bapak Ibu, kalau hanya sekedar keliling Lampung, Sumatera, Jawa, itu butuh banyak uang. Tapi kalau kita keluar negeri, harus lebih banyak lagi. Kita keliling dunia, lebih banyak lagi. Nggak cukup 10 juta, 100 juta, nggak cukup. Nah, kita ini tidak hanya keliling dunia. Bahkan perjalanan kita itu lebih jauh daripada apa yang kita bayangkan. Nah, semakin banyak dan semakin jauh kita akan melakukan sebuah perjalanan, itu berarti harus semakin banyak bekal yang kita bawa. Apa kata pepatah Arab? Man 'arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan, dia akan siap. Kalau kita hanya ke seberang laut 1 juta, 2 juta. Kita keluar negeri ke Malaysia taruhlah 5 juta. Kita ke Saudi untuk umroh 40 juta. Kita ke Eropa mungkin 50 juta. Kita keliling dunia mungkin 500 juta. Nah, perjalanan kita yang akan kita lalui itu jauh lebih daripada itu. Bayangkan setelah ini kita akan melewati yang namanya masa kritis, masa kematian. Ketika kita nanti mati itu, seluruh amal yang kita lakukan itu akan ditampakkan. Yang sering kita lakukan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang nanti juga yang akan menentukan antara husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Kemudian kita pindah ke alam fisik. Kita sudah meninggal dunia, diurus oleh orang yang masih hidup. Sementara roh kita itu diurus oleh malaikat. Kemudian roh kita dilaporkan kepada Allah ke langit 1. Kalau roh kita itu baik, maka penduduk langit 1, para malaikat menyambut kita. Dipersilahkan ke langit 2, langit 3, sampai langit 7. Begitu sampai langit 7 dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan, "Uktubu hadzal 'abda fil 'illiyyin." Tulislah hamba ini di kitab namanya Illiyin. Itu kalau baik. Sementara kalau tidak baik, baru sampai langit 1 itu sudah disuruh turun, nggak boleh naik lagi, nggak layak, kotor, bau, busuk. Nah, siapa yang menentukan kita nanti roh kita itu busuk atau tidak busuk? Amal kita. Sementara perjalanan kita masih jauh. Kemudian masuklah kita ke alam kubur. Di alam kubur ada pertanyaan-pertanyaan yang secara teori kita udah hafal. Tapi Allah tidak membutuhkan teori itu. Di alam kubur ada banyak kebiasaan yang menyebabkan orang akan mendapatkan azab.
di alam kubur itu. Dan itu bisa disembuhkan salah satunya dengan Ramadan. Dengan puasa di bulan Ramadan. Apa contohnya? 1, berdusta. Bohong. Kan dalam bulan Ramadan kita jaga lisan kita. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah ghibah. Ngerumpi, menggunjing, ngomongin orang. Insyaallah dalam bulan Ramadan agak berkurang. Nah, itu perjalanan kita masih panjang. Nah, kemudian begitu kita melewati di alam kubur itu, kita akan berada di sana selama belum datangnya kiamat. Berapa tahun? Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 50 tahun, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi lebih daripada itu. Lah kalau kita tidak punya bekal, boleh jadi bekal kita yang kita kumpulkan itu dikubur aja udah habis. Bahkan sebelum masuk akhirat udah habis. Padahal kubur itu baru pintu gerbangnya akhirat. Nah, perjalanan kita masih panjang, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti datang tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala yang kedua, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu 1 hari. Yang kata Allah dan kata Rasulullah SAW itu kurang lebih seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya, 1 hari di padang mahsyar. 1 hari di padang mahsyar itu mirip dengan 50 ribu tahun di dunia. Maka wajar di padang mahsyar orang-orang yang tidak punya bekal, orang-orang yang tidak mengumpulkan bekal dan mereka takut dengan pengadilan, ka'allam yalbasu illa ashiyatan lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka merasa kalau mereka tinggal di dunia itu hanya asyiyah, waktu sore, antara zuhur sampai maghrib, atau duhaha, dari waktu duha sampai zuhur, kurang lebih 5 sampai 6 jam. Coba kita di dunia ini menganggap umur hidup kita ini lama betul. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, lebih daripada itu. Kok lama betul? Padahal begitu nanti kita masuk ke alam akhirat, di sana di padang mahsyar kita hanya merasa, ya Allah, dulu waktu di dunia itu hanya 5 atau 6 jam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu di padang mahsyar kita kemudian akan ada banyak hal yang akan dilalui, mulai dari syafaat, kemudian pengadilan, kemudian hisab, mendapatkan catatan, dan seterusnya. Dan nggak ada yang melindungi, nggak ada yang melindungi diri kita kecuali amal kita, kecuali kebaikan-kebaikan kita. Kemudian kita juga akan ditampakkan dengan neraka. Ya wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, lalu bagaimana agar kita itu bisa jauh dari neraka? Rasulullah SAW sudah memberikan tips kepada kita. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adahullahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan dari neraka itu perjalanan 70 tahun. Di sini. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita tidak puasa sunnah, susah puasa sunnah. Nah, ini bulan Ramadan ini mengawali untuk berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kemudian setelah itu kita akan melewati titian, kita akan berada di atas jembatan yang itu juga akan menentukan. Kemudian barulah manusia itu sampai ke alam yang terakhir, yang itu yang diidamkan oleh manusia, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh lama perjalanan kita itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka agar nafas kita itu bisa bertahan lama, yakini perjalanan kita itu masih panjang. Buka lagi Al-Quran, hampir tiap tiap halaman itu ada ayat-ayat tentang akhirat. Itu untuk mengingatkan kita kalau perjalanan kita sekarang ini masih dalam perjalanan belum berhenti, belum terakhir, belum terminal akhir, masih halte-halte. Masih ada halte-halte yang lain yang itu lebih parah, dan sekarang ini adalah halte yang menentukan ke halte-halte berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan
agar kita bisa maksimal pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan agar kita masih bisa bernafas sampai akhir Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati indahnya 10 malam terakhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.